berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam ini. Kami boleh berkumpul sekalipun tubuh kami berjauhan, tetapi kami percaya Tuhan, roh kami satu, hati kami juga satu, yaitu kami merindukan suara-Mu, kami merindukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang haus dan lapar akan Engkau. Bapa, berkati ibadah hari ini, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini Tuhan. Engkau pakai untuk menjadi alat malam ini. Kami sangat membutuhkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Malam ini, hai Hen. Shalom Ibu. Shalom. Ya, tema khotbah kita, tema renungan kita malam ini adalah awas kemunduran rohani. Ya. Wah, ini luar biasa ya. Tadi waktu Helen tanya, Bu, temanya apa? Ya, saya bilang awas kemunduran. Ya, ini juga buat saya ya, bukan buat kalian semua, tapi ini juga buat saya. Buat kita semua, kita harus berjaga-jaga. Memasuki masa-masa akhir ini, kita semua pasti ada dalam proses pemurnian. Amin. Ya, kita dalam proses. Kolose 3 ayat 10 berkata bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi kita dibaharui terus-menerus. Amin. Saat kita menerima Yesus, kita ini adalah orang-orang yang rusak, adalah orang-orang yang tidak berarti, adalah orang-orang yang jahat gitu ya. Tetapi saat kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Tuhan, mau tidak mau Tuhan akan memperbaharui kita menjadi manusia baru. Amin. Tuhan, kita ini udah mengenakan manusia baru, iya kan? Kita udah mengenakan manusia baru saat kita terima Yesus. Makanya kita harus terus-menerus dibaharui dari hari ke hari, setiap hari. Amin. Jadi kalau saudara-saudara kita di CAOG ini, kita tidak ada masalah hari-hari ini, kita tidak ada pergumulan, kita tidak punya sesuatu yang membuat kita aduh gimana ya, aduh oh Tuhan tolong gitu. Berarti jangan-jangan kita belum mengenakan manusia baru, iya kan? Apa kita diperbaharui atau tidak setiap hari? Jangan-jangan kita plan-plan Tuhan hanya sibuk memperbaharui orang, tetapi diri kita nggak diperbaharui. Nah, hati-hati ya saudara-saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau kita sungguh-sungguh, amin. Tuhan mau kita menjadi sempurna seperti Bapa. Coba kita lihat, saya baca aja terus ya, Matius 5 ayat 48. Dikatakan di situ, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, saya juga dulu ya, kadang kita berkata begini, sempurna, mana ada orang bisa sempurna? Yang sempurna itu hanya Yesus, iya kan? Tetapi Tuhan berkata di Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah, ada perkataan harus di sini, kamu sempurna. Berarti kita bisa sempurna dong. Kalau Tuhan berkata kita harus sempurna, amin. Itu yang dikehendaki Bapa di sorga. Sebaiknya hari-hari ini kita bersiap, karena zaman anugerah akan berakhir. Dan ketika waktunya telah tiba, takkan ada yang bisa mencegah. Sekalipun pendoa-pendoa syafaat dari ujung negara mau berdoa, Tuhan berhentikan semua ini, kalau memang sudah waktunya, tidak bisa saudara-saudara, iya kan? Karena Alkitab sudah mencatat bahwa ini adalah masa-masa yang sukar, hari-hari terakhir. Makanya kita harus terus diperbaharui. Kita dipaksa untuk dibaharui. Amin. Wah, bersyukurlah kalau hari-hari ini kita dalam keadaan yang mengalami masa-masa yang sukar ya. Artinya kita ada banyak penderitaan. Itu sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kita menderita, tapi karena Tuhan mau kita terus dibersihkan.
Di pihak lain, saudara-saudaraku, si iblis itu ya, dia akan terus menyerang setiap orang percaya agar menjauh dari Tuhan. Ya, kita tahu kan pekerjaan iblis itu apa kan? Dia mau kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena iblis tahu benar bahwa waktunya sudah semakin singkat. Iblis aja tahu. Nah, kita pura-pura nggak tahu kadangkala, iya kan? Ya, kita lihat Wahyu 12 ayat 12 ya. Saya bacakan, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, ini Alkitab yang bilang kan, iblis tahu waktunya sudah singkat. Makanya dia dengan geramnya yang dahsyat, dia bekerja 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dia bekerja dengan sekuat tenaga untuk apa? Untuk menjauhkan orang-orang Kristen dari Tuhannya, untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh, untuk membuat keluarga-keluarga Kristen hancur. Wah, ini pekerjaan iblis hari-hari ini, membuat generasi tidak melihat kepada Tuhan, tetapi lebih ditarik kepada kesenangan dunia. Wah, anak-anak muda ya, membuat orang-orang sekarang lebih menyukai gadget daripada Alkitab. Iya kan? Itu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat singkat. Nah, kita orang Kristen yang saya bilang tadi kadang kala pura-pura nggak tahu.